Perkenalkan, nama saya Leoninda Lailda dengan NIM 811421638. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai siapa saja yang menjadi subjek hukum internasional. Sebelum kita berbicara mengenai siapa saja yang menjadi subjek hukum internasional, perlu teman-teman ketahui mengenai definisi subjek hukum internasional itu sendiri. Dalam subjek hukum internasional, pada dasarnya subjek merupakan pemegang, pemilik, ataupun pendukung hak dan kewajiban berdasarkan menurut hukum, sehingga subjek tersebut mampu mengadakan hubungan antar keduanya. Kemudian, siapakah yang menjadi subjek hukum internasional? Terdapat 6 subjek yang diatur dalam hukum internasional. Yang pertama ada negara, kedua organisasi internasional, ketiga Palang Merah Internasional, keempat kaum pemberontak, kelima tata suci Vatikan, dan keenam adalah individu. Mari kita bahas satu persatu subjek hukum internasional. Yang pertama yaitu negara. Negara merupakan subjek hukum yang paling utama, bahkan hukum internasional lahir untuk mengatur negara. Lalu dapat kita lihat bagaimanakah sebuah entitas bisa dikategorikan sebagai negara dalam subjek hukum internasional. Kedua, organisasi internasional. Dalam klasifikasi organisasi internasional memuat 3 aspek. Yang pertama, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, misalnya WHO. Yang ketiga, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara regional dengan maksud dan tujuan, misalnya ASEAN. Lalu yang ketiga, adanya Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional memiliki ruang lingkup yang terbatas. Namun, kedudukan PMI ini diperkuat dengan adanya perjanjian dan juga konvensi internasional. Mengingat akan visi PMI adalah untuk kemanusiaan, maka dapat dilaksanakan secara independen dan juga tanpa adanya intervensi dari negara apapun. Lalu yang keempat, tata suci Vatikan. Vatikan merupakan suatu wilayah di mana sebagai pusat persebaran agama yang menyebarkan kedamaian. Lalu pada tanggal 11 Februari 1929 adanya perjanjian Lateran antara Italia dan juga Vatikan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Vatikan dapat dibentuk dan juga diakui sebagai subjek hukum internasional. Lalu yang kelima, adanya kaum pemberontak. Kaum pemberontak dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, lalu memiliki wilayah yang dapat dikuasai dan juga mampu mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang keenam yaitu individu atau orang perorangan. Dalam kaidah hukum internasional memberikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Lalu pada tanggal 10 Desember 1948 lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dengan diikuti beberapa konvensi mengenai hak asasi manusia. Dapat saya sampaikan mengenai materi subjek hukum internasional. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.